Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Pemberhentian Archandra Thakar sebagai Menteri ESDM diyakini tidak mengganggu investasi di sektor energi. Pasalnya, minat investor di sektor energi tidak terpengaruh dari siapa yang menjadi pimpinan utama di Kementerian ESDM. Badan Koordinasi Penanaman Modal menilai minat investor menanamkan modal di sektor energi lebih ditentukan faktor lain seperti harga minyak dan besaran tarif yang ditawarkan ke investor. Atas dasar itu, BKPM menyatakan pencopotan Archandra Thakar sama sekali tidak akan mempengaruhi minat investor untuk menanamkan modalnya ke Indonesia. Sementara itu, sepanjang paruh pertama tahun ini, realisasi investasi di bidang listrik, gas, dan air mencapai 8,35 triliun rupiah untuk penanaman modal dalam negeri dan 613,24 juta dolar Amerika Serikat untuk penanaman modal asing. Meski belum genap 1 bulan menjabat, Presiden Joko Widodo mencopot Archandra Thakar dari posisi Menteri ESDM. Lantas, seberapa besar dampak pencopotan Menteri ESDM terhadap investasi di sektor energi? Langsung saja kita membahasnya bersama anggota Komisi Energi DPR RI, Satya Widyayuda. Selamat malam, Pak Satya. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Berita 1 TV. Sama-sama. Ini dalam 1 bulan terakhir, dinamika di Kementerian ESDM sangat tinggi ya, Pak. 2 menteri berganti, mulai dari Sudirman Said, lalu 20 hari kemudian Archandra Thakar. Apakah ini berpotensi untuk mengganggu minat investasi khususnya di sektor energi? Ya, kalau saya melihat ada yang sifatnya shock ya. Jadi kalau kita melihat bahwa di dalam sebuah lembaga lantas pimpinannya berganti gitu dalam waktu yang relatif cepat, itu kan otomatis membuat investor pun juga akan melihat ada apa yang terjadi. Terutama kalau misalkan pejabat yang bersangkutan sudah menjanjikan atau mempunyai satu paket-paket kebijakan gitu yang akan dikeluarkan yang sangat investor friendly gitu. Nah, sehingga pasti ada kegambangan apakah ini bisa diteruskan atau tidak. Itu yang pertama. Tetapi ingat bahwasanya investasi di sektor energi ini semua investasi jangka panjang ya. Kalau kita berbicara energi, mulai dari mineral, batu bara, listrik, dan itu semua bukan investor 1 tahun 2 tahun, investor jangka panjang. Sehingga mereka lebih melihat sebetulnya apakah investor itu didengar atau tidak ya. Jadi siapapun yang memimpin di kementerian teknis seperti Kementerian SDM itu mereka pasti berharap ada satu forum yang suara mereka didengar, lantas ada keinginan bersama untuk mencapai target-target sebagaimana yang dicanangkan oleh pemerintah. Saya ambil contoh seperti proyek 35.000 megawatt ya, itu kan jelas sasarannya jelas, lantas keinginan pemerintah sedemikian besarnya gitu untuk mencapai target tersebut karena elektrifikasi rasio kita yang masih di bawah gitu dibanding dengan beberapa negara di ASEAN. Pencapaian hingga sampai 100% di tahun 2019 itu kayak menjadi idaman gitu. Lantas kalau kita mempatok tadi APBN mengatakan pertumbuhan ekonomi kita mencoba berani sampai 5,3% ya dibanding yang kemarin 5,2%. Ini tidak akan bisa jalan tanpa ada listrik, tanpa ada energi kan begitu. Jadi investor menangkap gitu bahwa ada keinginan ke sana. Nah, pergantian pimpinan atau pergantian juru masak ya kalau boleh dikata di dalam sebuah kementerian itu kan mereka takut aja kalau ramuannya tidak cocok ataupun harus kita melakukan uji coba atau melihat kira-kira mau kemana nih arahnya. Nah itu mungkin yang dirasakan ya. Dan saya berharap sekali dengan keputusan kemarin lantas tidak ada jeda waktu karena Presiden langsung appoint pelaksana atau ad interim ya kalau di kementerian itu ad interim Menteri ESDM ya kita harapkan ad interim Menteri ESDM cepat melihat kekhawatiran itu sehingga kalau mereka langsung mengadakan pertemuan lantas kalau ada gagasan yang baik yang dilakukan oleh menteri sebelumnya Saudara Archandra dalam waktu 20 hari misalkan dia kemarin menjanjikan mempermudah investasi di sektor migas atau memberikan insentif dan lain sebagainya. Itu bisa ditangkap sebagai sinyal yang positif oleh investor dan bagi Pak Luhut Panjaitan yang sebagai ad interim Menteri SDM langsung ditangkap ya diteruskan. Saya pikir itu menjadi hal yang positif ya karena kita tidak menginginkan bahwa menteri itu justru
berjalan sendiri, ya, menafikan pendapat-pendapat dari stakeholdersnya. Saya rasa attitude daripada kabinet kerja ini tidak demikian. Ya. Dia lebih banyak mendengar. Gitu. Jika memang bukan tukang masaknya, Anda tadi mengumpamakan sebagai menteri itu sebagai tukang masaknya lah. Jika memang bukan tukang masaknya yang menjadi daya tarik atau menjadi yang bisa menggenjot minat investor untuk berinvestasi di sektor energi, lantas apa yang paling mempengaruhi minat investor? Ya, gini, kebijakan di sektor energi itu tidak bisa semata-mata hanya dilakukan oleh Kementerian Teknis, dalam ini Kementerian Energi. Kita melihat misalkan ya, pada waktu kita menentukan harga geothermal atau panas bumi itu sangat intensif gitu keterlibatan daripada Kementerian Keuangan, karena mereka lah yang mengeluarkan PMK, Peraturan Menteri Keuangan, mengenai harga berapa sen per kilowatt hour daripada batu bara. Nah, kenapa ini menjadi menurut saya sangat penting gitu, kementerian yang lain melihat ini di dalam investasi di sektor energi. Kalau Kementerian Keuangannya ternyata memberikan harga yang cocok, ya, yang favorable buat investor, mereka juga bisa punya harapan karena secara komersial dia melihat menjanjikan. Ya. Lantas yang kedua, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ya, yang mana banyak sekali operasi-operasi di sektor energi ini overlap dengan peruntukan hutan, ya, dengan tanah-tanah seperti itu. Terus misalkan ada kebijakan di sektor kehutanan yang memudahkan mereka, misalkan untuk investasi di daerah yang di dalam tanda petik sebagai protected forest itu diizinkan, ya, yang dulu tidak diizinkan sekarang diizinkan misalkan, itu kan juga menjanjikan. Jadi si investor juga melihat gitu, oh, Kementerian Kehutanan, Kementerian Keuangan, atau kementerian yang lain itu memberikan banyak sekali kemudahan misalkan. Itu juga menjadi appetite, menjadi banyak faktor ya Pak ya. Jadi banyak juga kementerian lain yang dilihat. Yang dilihat. Dan justru menurut saya Kementerian SDM itu harus mampu, ya, si juru masaknya tadi mengkoordinasikan secara langsung terhadap kepentingan daripada stakeholdersnya itu dengan melibatkan ke banyak kementerian. Gitu. Oke, baik Pak Satya, saya harus jeda sebentar. Kita akan lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali.